Terima kasih Bu. Ini salah satu mata kuliah kajian agraria gitu ya, dari sisi keagrariaan yang memang pada dalam sejarah dan kurun waktu dari zaman sebelum Masehi sampai saat ini itu memang ada berbagai permasalahan. Yang pertama barangkali kita terkait dengan masalah administrasi pertanahan, yang ini adalah salah satu politik pemerintah dalam rangka melakukan atau selaku negara dengan warga negaranya yang ada dan sumber daya alam yang ada, ini menjadi concern pemerintah dan ini merupakan satu politik pemerintah dalam rangka mencapai satu masyarakat yang adil dan makmur, itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Latar belakang memang masalah ketersediaan akses terutama terhadap tanah hingga saat ini masih merupakan isu penting, Pak. Dan apalagi sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan timbul yang terkait dengan masalah pertanahan. Itu dari sisi hak atas tanah atau jaminan kepastian hukum atas tanah maupun dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan penggunaan daripada sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nah, ini dicirikan dengan terjadinya banyaknya ada ketimpangan, Pak. Ada dalam hal ini adik-adik semuanya memang di sini ada ketimpangan penguasaan pemilikan tanah atas sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita ini, terutama dalam penguasaan penggunaan tempatan tanah di antar sektor, baik itu dari masyarakatnya, pembangunannya, dan pemerintahan itu sendiri. Sehingga ada dampak yang terjadi pada saat ini, adanya ketimpangan itu banyaknya lahan-lahan atau alih fungsi lahan, terutama lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber kehidupan manusia, khususnya untuk warga negara Indonesia yang untuk ketersediaan pangan, ini sudah mulai tergerus dan ada terkonversi. Banyak lahan-lahan sawah berubah menjadi perumahan. Kemudian juga adanya terganggunya akses lahan-lahan yang ada yang akhirnya mengakibatkan terganggunya akses yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian dari ketimpangan penguasaan pemilikan tanah ini, masyarakat juga banyak yang jadi kehilangan mata pencarian. Bahkan dia dengan sumber daya alam yang ada, terutama di lingkungan kita ini, karena potensi wilayah di situ wilayah atau daerah ini memang beragam. Jadi memang ada lokasi tanahnya yang subur, kemudian ada sumber daya alam kekayaan yang ada di dalam perut bumi maupun di atas permukaan tanah ini, ya ini merupakan salah satu sumber daya alam yang dipergunakan, dimanfaatkan untuk kegiatan dan mendukung kegiatan pembangunan yang ada. Kemudian juga terjadi adanya lahan pertanian terkonversi, ya menjadi penggunaannya yang tidak tepat. Kemudian juga ada penggunaan pemanfaatan yang harusnya dilindungi menjadi lahan-lahan pertanian. Nah, ini akhirnya mengakibatkan adanya sengketa lahan. Jadi sistem tenurial ini terkait dengan masalah hak pengelolaan atau penguasaan dan jaminan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam ini sebagai lahan atau menunjang kehidupan atau kebutuhan warga masyarakat dalam rangka mencapai kehidupan. Dari berbagai permasalahan ini juga banyak lahan-lahan yang tidur atau aset tidur. Karena memang banyak kepemilikan tanah yang saat ini yang dimiliki secara keperdataan dengan jenis-jenis hak yang diberikan oleh pemerintah, namun dalam pemanfaatannya tidak maksimal. Jadi banyak lahan-lahan yang tidur, kemudian tidak dipergunakan sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, ini mengakibatkan aset-aset ini mati dan tidak memberikan manfaat bagi warga masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri. Yang secara makro ini akan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya memang banyak kegiatan reforma agraria ini sebagai salah satu alat yang sebagai upaya politik sistematik untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Ini yang jadi concern kita pemerintah saat ini dengan lahirnya Undang-Undang UCK ini banyak beberapa peraturan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat yang ini perlu nanti dikaji dan perlu dilaksanakan karena ini adalah political will daripada pemerintahan sekarang di mana adanya ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, banyaknya tanah-tanah yang terindikasi terlantar dan tidak dimanfaatkan yang mengakibatkan
secara ekonomi ini akan merugikan negara secara keseluruhan. Nah, ini memang sejarah reforma agraria ini memang sudah berlaku dari zaman Romawi. Jadi masalah undang-undang keagrariaan ini sudah terjadi sejak tahun 3607 sebelum Masehi, di mana Lysius Stolo menetapkan bahwa setiap warga negara Romawi pada waktu itu memperoleh hak atau memanfaatkan sebagian dari wilayah negara seluas tidak lebih dari 500 lira. Itu ukurannya, Pak, ya. Kemudian beralih dalam sejarahnya menjadi Republik Romawi pada tahun 489 sebelum Masehi. Ini ada perluasan wilayah akibat penaklukan atas wilayah-wilayah di sekelilingnya. Muncul kelompok sosial baru, yaitu namanya plebeian, ya, kaum plebeian. Kemudian beralih pada zaman Yunani kuno, itu tahun 594 sebelum Masehi, pemerintahan Solon itu membahas hubungan yang tidak serasi antara pemilik lahan, penguasa pemerintah, dan pekerja. Masa ini tidak berlaku public property. Itu ada perkembangannya mulai dari zaman 367 sebelum Masehi, kemudian zamannya Romawi, Yunani kuno. Nah, ini terjadi. Kemudian ada kajian dari salah satu fakultas mungkin yang ada di IPB, ini yang oleh Pak Sutarto, ya. Saya juga menyadur dari apa yang ditulis oleh Pak Sutarto dan Salahuddin tahun 2006 ini, ada upaya politik sistematik untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Dan yang diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis, kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial. Nah, pada zaman eranya Pak SBY pada waktu itu memang salah satu kajian terkait masalah pertanian ini ada namanya infrastruktur, perlu ada perbaikan infrastruktur yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, saat ini sejak tahun 2007 bergulirlah reforma agraria ini dengan berbagai permasalahan yang ada, munculnya permasalahan-permasalahan pertanahan, baik itu sengketa kepemilikan, penguasaan, dan adanya okupasi-okupasi oleh masyarakat yang tidak memiliki tanah, itu terjadi di mana-mana, yang mengakibatkan ada semacam sepertinya kebanyakan sekarang kehutanan, ya. Kehutanan ini banyak dirambah dan dipergunakan oleh masyarakat. Sementara memang kehutanan juga dari sisi pemanfaatannya itu sudah tidak sesuai dengan fungsinya atau status tanah kehutanan tersebut. Jadi pertanahan dari sistem pertanahan nasional Republik Indonesia terjadilah reforma agraria adalah merupakan restrukturisasi penggunaan penggunaan dan pemilikan sumber-sumber agraria terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, ini berkembang reforma agraria sampai saat ini, bahkan sekarang kita di setiap daerah memiliki tim dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten itu membentuk gugus tugas reforma agraria. Ini dasar hukumnya adalah berdasarkan Kepres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Di mana di negara non sosialis pada waktu itu, reforma agraria adalah mengatur ulang alokasi penyediaan tanah, menata ulang status kepemilikan penguasa penggunaan tanah, mengatur ulang tata cara perolehan tanah seperti apa, dan menata ulang penggunaan tanah. Para pakar sedunia sepakat pada waktu itu. Ini juga jadi merupakan konsen dari dunia juga terkait dengan masalah pemanfaatan sumber daya alam di setiap negara. Nah, kemudian prasyarat terpenting sukses implementasi reforma agraria adalah harus ada kemauan politik dari pemerintah untuk menata ulang adanya rasio gini yang ada ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Harus adanya organisasi rakyat ini yang perlu. Harusnya untuk organisasi petani. Kita ada namanya gapoktan, kemudian ada koperasi-koperasi atau KUD yang nanti bisa kita kembangkan. Yang kuat dan proper. Terus ada data lengkap dan teliti tentang keagrarian. Nah, kita juga di Bogor ini sekarang kita ada salah satu program tahun 2021 ini dan kami juga merekrut staff. Ada dari rekan-rekan kita dari IPB yang kami rekrut untuk membantu kami kantor pertanahan khususnya di Bogor untuk turut serta membantu kami dalam rangka penyelesaian reforma agraria. Terus kemudian
GTRA ini terbentuk dari tingkat pusat maupun provinsi. Untuk kabupaten, ini adalah sebagai wadah untuk mencari solusi adanya permasalahan-permasalahan pertanahan. Khususnya untuk di Bogor ini banyak kita ada HGU yang sudah terlantar, yang saat ini juga secara status tanahnya masih HGU, namun pemanfaatannya oleh masyarakat. Ini perlu ada semacam penyelesaian untuk memutus hubungan hak keperdataan baik pemegang HGU dengan status tanahnya tersebut. Karena memang HGU ini diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk kegiatan pertanian, di mana di dalamnya, di sekitarnya itu adalah masyarakat-masyarakat yang harus menerima manfaat daripada kegiatan HGU termaksud. Namun, memang banyak HGU saat ini memang menjadikan aset tidur yang tidak dimanfaatkan. Akhirnya terjadi sengketa-sengketa dan konflik. Nah, ini beberapa daerah atau HGU, baik HGB, pemilik-pemilik yang sudah diserahkan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak dimanfaatkan. Ini menjadi solusi atau menjadi satu bahan kajian dari khususnya di Kabupaten Bogor, di mana Kabupaten GTRA ini dipimpin dan diketuai oleh Bupati. Yang salah satunya wakil ketuanya adalah kantor pertanahan, kepala kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Nah, kemudian nanti dari tanah-tanah yang tersebut itu bisa nanti diredistribusikan tanahnya. Di land reform ya, suatu kebijakan sosial, pemerataan penguasaan tadi kita bagi-bagi nanti pada masyarakat, terutama para petani yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki kemampuan dalam rangka mengembangkan pertaniannya. Dan ini adalah masyarakat sadar bahwa kebutuhan ekonomi ini rasionalnya memberikan alasan dari sisi ekonomi terhadap pentingnya reforma agraria. Ini adalah pentingnya adanya reforma agraria yang sekarang saat ini sedang dikembangkan. Ini memang permasalahan di Indonesia ini banyak adanya tumpang tindih kepemilikan. Biasanya kepemilikan ini itu bisa terjadi antara badan hukum dengan masyarakat, kemudian adanya BUMN, BUMD, baik kehutanan, itu yang saat ini tumpang tindih kepemilikan dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Kemudian ada tanah terlantar, kebijakan pematahan lahan. Dan kemudian nanti ada sertifikasi tanah, Pak. Mungkin nanti setelah ada penataan dan permasalahannya itu bisa di clear and clean-kan, nanti bagi pada petani yang menggarap itu akan diberikan sertifikat tanah. Itu bisa melalui kegiatan redistribusi tanah atau melalui pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ini salah satu program Pak Jokowi terkait dengan adanya kegiatan penyelesaian permasalahan pertanahan di seluruh Indonesia. Dan ada permasalahan sumber daya, sarana prasarana, pengelolaan tanah adat wilayah. Nah, ini memang beberapa daerah di wilayah Indonesia masih ada yang namanya hak wilayah, terutama di wilayah Sumatera. Ini ada yang namanya tanah marga, kemudian tanah ninik mama. Ini adalah merupakan pengakuan tanah adat. Namun memang di dalam hukum Undang-Undang Pokok Agraria ini masih diadopsi, karena konsepsi pembentukan dari Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah unifikasi hukum dari berbagai hukum-hukum pertanahan di seluruh wilayah Indonesia yang beragam dan beraneka ragam dan coraknya juga. Dan ada ganti rugi tanah kalau memang itu nanti tanahnya itu akan diambil, akan diberikan, apakah mekanismenya akan dilepaskan dengan memberikan ganti kerugian tanah atau dengan kepentingan pemerintah dalam rangka pembangunan. Ini perlu adanya semacam pelepasan yang diatur sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini perangnya pelaksana reforma. Nah, ini kita kembali. Nah, dalam UPA juga Panca Agraria Reform pada waktu itu pembaruan agraria ini dengan adanya UPA ini adalah unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum terkait dengan masalah pengaturan tanah-tanah di seluruh Indonesia. Kemudian adanya penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah. Jadi sejak berlakunya dan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang ketentuan pokok dasar pokok agraria, ini hak-hak yang lama termasuk dalam hal ini ada hak-hak jenis hak yang sifatnya keadatan, baik itu tanah kaum, tanah komunal maupun tanah yang dimiliki secara adat dengan surat-surat bukti atas tanahnya kadang-kadang tidak dimiliki atau adanya letter C, jadi ada tanah hiasan, bengkok dan sebagainya.
lainnya itu memang ada di wilayah Indonesia. Kemudian nanti perombakan pemilikan itu nanti akan diberikan, ada penataan kembali dan akan dijadikan untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat. Yang kelima, kemudian ada perencanaan dan persediaan dan peruntukan bumi air dan kekayaan alam terkandung dalamnya, serta penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuan tanahnya. Dari sisi pemberian aset ini kepada masyarakat, tentu pula kita juga harus memperhatikan daripada kelestarian lingkungan. Tidak, sekarang juga untuk di wilayah Bogor, ini setelah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 terkait dengan masalah rencana tata ruang wilayah Jabodetabek Puncur. Nah, ini adalah salah satu pengendali adanya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini yang akan mengakibatkan banjir di wilayah bawahannya. Ini ada beberapa strategi nasional yang sedang akan dilaksanakan. Kementerian ATR ada juga melibatkan Kemendes dan Pembangunan Tertinggal dan kemudian juga Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini ada beberapa ini yang lagi kita kaji sekarang, Pak. Nah, pelaksanaan reforma agraria ini memang yang jelas dari hasil permasalahan itu tanah-tanahnya itu akan diberikan status legalisasi aset itu berupa sertifikat. Ya. Penataan asetnya terutama di wilayah tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya. Nanti juga ada ketentuannya dan mekanismenya juga sudah ada, itu nanti ditampung di dalam tim gugus tugas reforma agraria. Kemudian tanah yang diperoleh dari kewajiban penunggang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan secara ruangnya. Jadi nanti HGU yang telah berakhir dia diberikan atau ada kewajiban untuk menyisihkan HGU-nya itu lahannya sebanyak 20%, ya itu akan nanti diberdayakan atau sebagai lahan yang nanti diberikan kepada masyarakat sekitar untuk menunjang perekonomian dan kehidupan mereka di sekitar HGU. Kemudian juga ada tanah hasil pelepasan kawasan hutan negara. Nah, ini juga di dalam undang-undang sekarang ini, Omnibus Law ini, ada PP nomor 43 tahun 2021, itu terkait dengan masalah adanya ketidaksesuaian peruntukan zonasi kegiatan hak atas tanah di tanah-tanah kehutanan. Nah, ini juga ada mekanismenya. Nanti akan dilihat di mana di pasal 11 itu dinyatakan apabila tanahnya ini sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat selama sekurangnya 20 tahun dia menggarap. Namun demikian perlu ada kajian, nanti ini kewenangannya ada di KLHK, karena nanti ditentukan dulu apakah tanah-tanah yang dijadikan tanah kehutanan ini sudah ada penetapannya sejak tahun berapa dan masyarakat menggunakannya tahun berapa. Apabila itu memang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat sebelum penetapan kawasan hutan, itu akan dikeluarkan dari area kawasan hutan. Tapi ini juga ada mekanismenya dan perlu ada kajian yang harus dilakukan, terutama dari kehutanan, dan dibentuklah semacam tim nantinya ke depan. Karena banyak okupasi-okupasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kehutanan, yang notabene mereka juga tidak memiliki lahan, akhirnya dia merambah hutan. Kemudian juga banyak konflik pertanahan terkait dengan masalah keagrariaan, terutama ada sertifikat-sertifikat yang diterbitkan di kawasan kehutanan. Ini perlu ada kajian lagi, itu nanti keputusannya itu antara Kementerian KLHK dan Kementerian ATR nanti yang akan melakukan sosialisasi maupun pelaksanaan regulasinya seperti apa. Kemudian tanah kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan undang-undangan menjadi toran. Nah, itu jadi nanti apabila nanti tanahnya itu akan dikeluarkan dari kawasan kehutanan, akan dijadikan tanah objek reforma agraria. Itu nanti akan dibagaimanakan untuk tora ini, terutama bagi mereka-mereka yang tidak memiliki lahan, nanti akan diberikan tanah-tanah tersebut. Kemudian tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat yang telah selesai penguasaannya sudah ketentuan perundang-undangan menjadi tanah tora. Itu sama, jadi mekanisme itu juga sama. Kemudian ada tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah selesai penguasaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya.
Tanah negara bekas tanah terlantar yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan sebagainya. Itu juga salah satu politik pemerintah dalam rangka menunjang kegiatan reforma agraria ini. Kemudian ada penataan akses. Ini berkaitan dengan masalah pengelolaan dan pengadaan lahan aset desa. Ini penyediaan infrastruktur dan sarana produksi. Jadi pembinaan dan pembinaan teknis kepada pemerintah, penerima manfaat dan dukungan permodalan. Ini yang perlu nanti ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat telah memberikan atau diberikan tanah reforma agraria ini tidak dimanfaatkan dan akibatnya tidak memberikan manfaat bagi penerima. Jadi perlu ada dukungan dari pemerintah, dalam ini pemerintah daerah, untuk menunjang kegiatan permodalannya. Apakah kita dengan menyediakan baik pupuk dan sampai pemasarannya, atau kita menggait para pengusaha-pengusaha, off-taker yang bisa membantu masyarakat sekitar. Nah ini land tenurial yang menjadi objek yang tadi disampaikan oleh Ibu. Sistem tenurial di Indonesia ini memang terkait dengan aset tenurial. Ini merujuk kepada hubungan sosial dan lembaga mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya. Ini juga harus diserasikan, jangan sampai lahan-lahan yang merupakan lahan resapan ini dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pertanian. Ini akan mengakibatkan adanya terjadi banjir, erosivitas tinggi, kemudian terjadinya sliding. Nah, ini akan mengakibatkan bencana. Kemudian hak teritorial lahan, nah ini hak pakai akses untuk memperoleh pendapatan dari sumber daya. Ini jadi hak teritorial, kumpulan hak yang mencakup hak mengakses dan hak pakai untuk mengelola eksklusi dan mengalihkannya. Bagaimana itu nanti akan diatur kemudian. Ini kita next saja. Dan masyarakat ini adalah mekanisme dalam rangka land tenurial ini. Masyarakat di tanah negara, masyarakat di tanah adat, di tanah ulayat, dan masyarakat yang memiliki hak kepemilikan biasanya tidak memiliki hak pengalihan atas lahan. Jadi dulu itu tidak memiliki bukti-bukti peralihan atau surat-surat tanahnya itu. Jadi kalau zaman dahulu transaksi jual beli cukup dengan tanda tangan atau ada ijab kabul. Gitu. Daerah yang jauh dari pengawasan pemerintah, penduduknya mungkin saja memiliki hak pengalihan ulayat. Nah, ini ketat. Jadi tanah ulayat ini adalah tanah komunal, di mana dalam pengaturan dan pengawasannya oleh ketua adat. Ini dapat diberikan kepada perorangan atau dipergunakan secara bersama tanpa hak de jure, jadi menjual lahannya juga tidak boleh. Jadi kemudian nanti juga bidang-bidang tanah yang berhasil delegalisasi nanti jumlahnya masih sangat terbatas, Bu, dibandingkan dengan jumlah bidang yang ada di seluruh Indonesia. Jadi banyak nih legalisasi asetnya, karena Bogor sendiri pun legalisasi atau sertifikat yang telah diterbitkan ini baru kisaran 40% yang sudah terdaftar dan sudah memiliki sertifikat. Namun demikian juga banyak konflik karena mekanisme atau perolehannya yang tidak sesuai mengakibatkan adanya sengketa-sengketa. Ini banyak sekali di Bogor. Kemudian juga sertifikat tanah masih menggunakan model individual sehingga tidak mengakomodir hak-hak kolektif dan komunal ini terkait dengan masalah tanah adat ini biasanya. Ya, kemudian hak kolektifnya ini jadi tidak merata. Kadang-kadang ketua adat yang merupakan ketua daripada adat yang bersangkutan kadang-kadang terhadap warga masyarakatnya, atau ada sedikit monopoli yang dilakukan mengakibatkan permasalahan juga. Nah, ini mendorong komersialisasi dan alih tangan pemilikan tanah melalui mekanisme pasar. Jadi banyak tanah-tanah yang diperjualbelikan karena memang dari sisi permodalan dan kemampuan mereka dari di bidang pertanian banyak di tanahnya dialihkan. Ini akan mengakibatkan ada punya penataan penguasaan pemilik tanah yang tidak berkeadilan. Ini akan berdampak negatif dalam upaya ini. Maksud dan tujuan pemerintah memberikan kemakmuran akhirnya tidak berhasil. Nah, dari UPA sejak riwayat sejarah bahwa kita dengan dijajahnya selama 3,5 abad ini banyak hukum-hukum pertanahan yang berlaku pada waktu itu. Baik untuk pada kaum yang tertentu, misalkan ada untuk stadtblad, kayak IS gitu,
Indosatblad yang diberikan oleh Belanda pada itu beragam. Ada untuk masyarakat Eropa Timur, kemudian ada untuk khusus masyarakat di lain luar klannya itu, kemudian juga sementara hak-hak yang diberikan kepada masyarakat pribumi ini tidak diberikan hak. Itu ada, nah kalau zaman dulu ada yang namanya egendom, itu adalah hak milik yang diberikan oleh pada zaman waktu itu, diberikan kepada khususnya bagi mereka-mereka orang Belanda, itu diberikan egendom. Egendom itu hak milik kalau saat ini ya. Sementara untuk warga pribumi yang mempunyai kedudukan dalam hal ini di pemerintahan Belanda zaman waktu itu diberikan namanya agraris egendom. Jadi sifatnya ada perbedaan hak yang diberikan. Ada erfa, ada obstal, HGU kalau erfa, kalau obstal ini HGB. Ini, ya. Jadi kepemilikan tanah pada waktu itu perorangan baru pendukung. Jadi pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan unifikasi hukum dengan konsepsi masih hukum adat, masih menghargai, dan karena Indonesia ini terbentuk dari berbagai suku dan bangsa dan model dan pemerintahnya berbeda pada waktu itu. Ada beberapa jenis hak-hak yang dimiliki itu beragam pula. Ada hak yasan, hak bengkok, kemudian underbeni, dan pengangonan. Nah itu juga berlaku di Pulau Jawa. Nah, nanti kita sajikan untuk kegiatan yang lain, hak-hak atas tanah yang ada. Nah ini dulu zaman Belanda itu ada yang namanya untuk masyarakat hanya memiliki tanah milik adat. Itu bentuknya ada girik, petuk, kekitir, atau grand, dan lain-lain. Sementara untuk tanah-tanah partikulir itu adalah HGU, diberikan dengan HGU. Ya. Ini tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah, ini belum dipetakan semua nih. Ini banyak tanah-tanah yang tidak terpetakan pada zaman Belanda itu, yang tidak terpetakan dan tidak menjadikan dasar. Makanya pada waktu itu pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria melakukan pengukuran desa demi desa dengan PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Kemudian ada tanah western ground, ada tanah kongsi, tanah kehutanan. Ya, tanah kehutanan dia memiliki peta tersendiri. Itu ada namanya MIPRIP. Sementara di dalam hukum pertanahan itu adanya agraris egendom, hak milik bumi. Kemudian ada tanah ground card, tanah egendom, ini pemerintah daerah. Ini adalah semacam tanah pemerintah dengan hak pakai saat ini. Konsesi diberikan sultan. Untuk tanah konsesi biasanya untuk sultan, ada namanya Pakubuwono atau Papua Alaman, ini diberikan dengan tanah swapraja. Oke. Ini hak-hak atas tanah adat di seluruh Indonesia. Kalau di Pulau Jawa, Jawa Timur itu ada namanya Girik, tanah bengkok, agraris egendom. Kemudian untuk tanah negara ini banyak bekas tanah kota praja, Mendebuk. Kemudian di Jakarta kita mengenal juga ada namanya Girik dan agraris egendom. Itu pada waktu itu di Jakarta terutama itu hanya ada ini dua ya. Ini tanah kota praja Gemen van Batavia. Ini merupakan tanah pemerintah. Makanya ada tanah partikulir yang sekarang pengawasannya oleh pemerintah atau gubernur DKI. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk atau model-model dan jenis-jenis hak yang diberikan di seluruh Indonesia. Ini khususnya di Pulau Jawa. Kemudian ini di Pulau Sumatera. Ada SK riwayat, Grand Controller, dan segala macam. Nah, ini nanti bisa dilihat ya, adik-adik semuanya. Nah, ini di Papua juga ada, di Tanah Marga, ada Tanah Marga. Nah, ini juga ada. Ya, untuk di Papua juga masih, dan Maluku masih ada hak-hak itu. Alas hak penguasaan hak atas tanah pada zaman Belanda itu ada yang namanya land rent. Ini sebetulnya semacam pajak. Itu Indonesia merdeka adalah Undang-Undang 14 tahun 51 tentang tanah adat, pajak tanah adat. Yang berubah pada tahun 65 menjadi IPEDA. Ada IREDA, IPEDA. Nah, ini merupakan bukti-bukti pajak yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada girik adat petuk kitir atau perpending Indonesia pada waktu itu start tahun 1923 nomor 423. Kemudian
Kalau di desa ada namanya letter C, letter D, ini merupakan fiskal kadaster. Jadi masyarakat yang memiliki letter C, letter D ini merupakan bukti bahwa itu adalah pembayaran pajak fiskal kadaster. Dalam perkembangannya berubah tahun 85 menjadi PBB namanya pajak bumi dan bangunan. Kemudian berubah tahun 85 lagi menjadi surat pembayaran pajak terutang. Ini bentuk-bentuk pajak yang pada zaman dulu dan saat ini masih yang namanya SPPT ya, surat bukti pembayaran pajak terutang. Kemudian ada mekanisme tata cara penetapan dan pendaftaran tanah. Ini merupakan politik pemerintah pada waktu itu, dari tahun ke tahun berubah, dan ini sesuai dengan perkembangannya. Jadi pemohon itu mengajukan permohonan dulu atas tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki dengan alas hak apa saja. Terus mekanismenya, pemohon itu mengajukan ke kantor pertanahan. Dia mengajukan pengukuran. Dari hasil pengukuran diterbitkanlah peta bidang. Peta bidang ini merupakan hasil pengukuran batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon. Kemudian jadi setelah dari peta bidang ini akan diberikan penyampaiannya kepada masyarakat. Kemudian Kanwil membentuk panitia. Ini mekanisme pendaftaran untuk kewenangannya ada di Kanwil nih sebetulnya. Ini membentuk panitia, di mana panitia memeriksa dokumen, melihat fisik, dan persetujuan prinsipnya seperti apa. Dari hasil pemeriksaan itu dibuatkanlah berita acara pemeriksaan, baik dari sisi yuridis maupun fisiknya. Setelah itu terbit, ya itu dilakukan pengumuman. Pengumuman di surat kabar harian selama 14 hari kalender. Jika tidak ada keberatan, membuat berita acara pengumuman. Ini adalah memenuhi asas publisitas dan spesialitas terkait dengan adanya permohonan oleh seseorang atau pemohon itu diumumkan terlebih dahulu. Pada apabila memberi kesempatan kepada pihak lain apabila ada yang merasa keberatan atau ada semacam ketidakbenaran daripada hasil permohonan dan hasil pengukuran oleh kantor pertanahan. Ini mekanisme untuk pengadaan tanah Pak ya. Ini apabila ini sudah ada melakukan penilaian tanah, menunjuk panitia pertanahan, kemudian bangunan biaya itu dihitung, itu namanya sekarang dengan appraisal. Ini adalah kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan dalam rangka untuk prasarana kepentingan umum. Nah, ini bagian alur yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan kaitannya dengan masalah pendaftaran hak. Kantor pertanahan Kabupaten Bogor, ini saya uraikan dulu. Ini pemohon mengajukan permohonan kepada petugas loket terkait dengan masalah tanah-tanah yang didaftarkan. Nah, kantor pertanahan, petugas loket menginput datanya berkas tersebut, diinput dalam KKP. Nah, sekarang sistem pendaftaran di kita sudah online dan sudah menggunakan data-data digital. Nah, nanti diinput dan ini akan terpantau dan akan masuk ke KP secara nasional, itu adanya di pusat. Setelah diinput akan dicetaklah surat tanda bukti untuk dokumennya dan surat perintah setor. Nah, ini ada PNBP yang diatur di mana dalam kegiatan pertanahan terutama berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak ini diatur di dalam PP 128 tahun 2015. Kemudian STTD dan SPS dilakukan tanda tangan oleh loket. Kemudian pemohon melaju ke loket pembayaran, itu kita sudah menyediakan, jadi tidak ada uang yang diterima di loket, namun sudah menggunakan bank-bank yang ada. Jadi kantor pertanahan hanya menerima bukti setoran pembayaran dari SPS yang telah ditentukan. Cetak kwitansi, verifikasi pembayaran dari perbankan, kemudian persetujuan pelaksanaan infrastrukturnya dari seksi survei dan pemetaan, kemudian persetujuan konsumsi infrastruktur kembali ke persetujuan daripada kepala seksi. Kemudian dari situ ditindaklanjuti prosedur atau pelaksanaan di hak-hak tanah ya. Jadi kalau sekarang berubah namanya PHP, pendaftaran hak dan pendaftaran tanah.
kemudian ada persetujuan kasih HP, persetujuan kepala kanton, penerbitan nomor DI. Nah, ini langsung penyerahan kepada pemohon. Ini adalah alur pendaftaran tanah yang dilaksanakan di setiap kantor pertanahan. Ini diatur dalam SPOPP nomor 1 Peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan pengaturan pertanahan, dan kemudian ada Peraturan Kepala Menteri Agraria nomor 4 tahun 2017 tentang standar pelayanan Kementerian Agraria tata ruang Badan Nasional serta berdasarkan jumlah pegawai. Ini juga menjadikan dasar. Ini dasar hukumnya, di mana di dalam SPOPP baik itu dasar hukum, persyaratan, biaya, waktu, keterangan, dan ini sudah ada ketentuannya. Ini sebagai pemberitahuan kepada publik, pelayanan publik, biar tahu semua apa saja persyaratannya, kemudian berapa besar nilai yang harus dibayar kepada pemerintah. Itu kaitannya dengan penerimaan negara, bukan pajak. Ini konversi pengakuan. Nah, ini untuk tanah adat, Bu. Tanah-tanah adat kayak semacam girik, ya, kemudian juga ada tanah pekulen, tanah hiasan, ini bisa didaftar dikonversi menjadi tanah sertifikat hak. Ada penyesuaian hak secara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Ini balai konversi. Nah, ini mekanismenya yang pertama atau alurnya itu pemohon, kemudian mengajukan ke loket penerima memberikan semacam bukti penerimaan, surat tanda bukti penerimaan berkas, kemudian membayar SPS di loket pembayaran di bank-bank, proses pelayanannya, pengukuran, kemudian pengumuman, pembukuan tanah, dan penyerahan sertifikat. Ini adalah alur proses untuk tanah-tanah adat. Ini untuk perubahan haknya ada di sini, nanti nggak perlu kami jelaskan nanti di ini. Ini untuk perubahan hak. Nah, ini perubahan hak ini diatur di dalam Perkaban nomor 8 tahun 1998. Ini alur perubahan hak atas tanah. Misalkan dari tadinya HGB, dari bekas perumahan itu ditingkatkan menjadi hak milik. Atau misalkan dari HGU berubah menjadi HGB karena ruangnya secara RT RW sudah berubah. Ini loket pelayanannya. Misalnya ini beberapa kegiatan itu badan hukum maupun perorangan. Ini ada penggabungan juga, kegiatan penggabungan sertifikat, di mana sertifikat 2 dengan syarat nama dan sudah berdampingan lokasi tanahnya ini digabung. Namun riwayat tanahnya nanti tidak hilang, walaupun digabung itu nanti dimatikan, tapi itu menjadikan warkah di kantor pertanahan. Ini bagian alirnya dan hak tanggungan dan roya. Nah, hak tanggungan untuk penghapusan atau penerapan atau menjadikan hak tanggungan ini sekarang sudah online karena kita sudah berbasis online. Cukup dengan pemohon mengajukan kredit hutang ke perbankan, kemudian perbankan hanya tinggal membuka password kaitannya dengan pelayanan pertanahan untuk kaitannya dengan hak tanggungan. Kemudian penghapusannya juga ini secara online ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kantor pertanahan terkait dengan mekanisme proses sertifikasi atas tanah-tanah adat yang dari tanah adat maupun dari tanah-tanah negara. Nah, kembali mungkin kaitannya dengan kegiatan atau studi tata kelola apa Bu ya tadi, sumber daya alam dan lingkungan. Kami saat ini sedang ada program yang namanya program reforma agraria. Untuk tahun sekarang untuk Kabupaten Bogor ini sudah ditetapkan ada beberapa usulan, baik itu dari kantor staf kepresidenan yang tanah-tanah hak yang telah berakhir terutama HGU ini akan ditindaklanjuti, akan dilakukan menjadi tanah objek reforma agraria. Nah, itu dari akan diberikan model, nanti tanah-tanah yang akan diberikan, akan kita berikan aset legalisasi asetnya maupun akses reformnya. Apabila tanah itu telah diberikan dan telah diterima oleh masyarakat, jangan sampai masyarakat ini menjual kembali tanahnya.
Jadi perlu ada dukungan dari pemerintah, yaitu berupa akses reform. Nanti kita juga mengundang para off-taker untuk membantu pada petani atau masyarakat yang menerima hak dari tanah objek reforma agraria. Itu akan bersinurutan kantor pertanahan, khususnya di Bogor dan seluruh yang lainnya, ini melakukan ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Nah, itu beberapa kegiatan yang kami lakukan. Itu barangkali Ibu Heru sedikit paparan yang bisa sampaikan. Mungkin nanti kita berkembang dalam rangka mungkin diskusi atau apa yang bisa memberikan. Kami juga mohon dukungan atau ada masukan-masukan terkait dengan masalah pelayanan pertanahan, khususnya untuk kegiatan reforma agraria ini yang akan menjadi konsen Pak Jokowi untuk saat ini dalam rangka mencapai kemakmuran dan keadilan. Itu barangkali Ibu dan Bapak, Pak dan para mahasiswa yang saya hormati, sedikit paparan yang saya sampaikan, nanti kita berkembang ke ranah diskusi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.